Asmongold, salah satu orang yang lagi hangat banget menjadi pembicaraan banyak orang akhir-akhir ini di internet. Tiba-tiba hampir banyak orang itu tidak setuju sama dia, bahkan sampai membenci dia. Kenapa tiba-tiba orang ini dibenci banyak orang di internet? Siapa sih itu Asmongold? Apa yang dia telah perbuat? Jadi siapa sih mas-mas berkumis berjenggot, jenong gede, dan rambut panjang ini yang sepertinya duduk dan cuma ngomong depan kamera? Asmongold adalah seorang streamer di Twitch yang hobi banget live streaming dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti main game, bikin reaction, commentary, dan ngomentarin berbagai macam hal yang menjadi topik pembahasan dia pada masa itu. Jadi dia tuh ngomentarin banyak banget, gak cuma game, tapi dia juga ngomentarin biasanya industri game, atau ngomentarin apapun yang lagi rame di dunia ini, tentang si A, si B, si C, atau tentang ada masalah A, D, C, D, F, G, H. Pokoknya dia omongin deh. Nah, sebetulnya awal mula dia tuh dia nggak suka bikin komentari. Dia tuh lebih suka main game World of Warcraft, sebuah game MMORPG yang cukup OG, yang udah kayaknya umurnya udah hampir 20 tahun ya, apa mungkin udah lebih ya. Yang dimana tuh dia ya salah satu playernya yang cukup rutin main game itu dan bahkan sampai ketagihan dan nggak keluar-keluar kamar. Gue sendiri juga dulu pemain World of Warcraft dan wow, itu game dulu something banget buat hidup gue. Long time ago, is really fun game, sangat-sangat nostalgia. Tapi ya sekarang kayaknya udah kurang ya. Nanti mungkin kita bisa akan bahas World of Warcraft di salah satu episode lainnya. Tapi sekarang kita mau ngebahas fokus ke si Asmongold ini, The King of Cockroach. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama The King of Cockroach? Jadi sebenarnya Asmongold ini tuh bukan pertama kalinya kena kontroversi. Dia itu sering banget bikin komentar-komentar yang cukup panas, yang cukup berseberangan dengan banyak orang. Salah satunya adalah komentar-komentar dia tentang industri game, yang dimana dia sangat tidak setuju dan cukup sangat vokal ngomongin penolakan terhadap Baby Sweet Inc. Gue udah bahas tentang Baby Sweet Inc. Kalau kalian mau ngerti apa sih itu Baby Sweet Inc. lebih dalam, kalian bisa ke thumbnail yang kayak gini. Yang intinya Sweet Baby Inc. ini emang udah menjadi semacam tokoh antagonis di dunia industri game buat para gamer-gamer tua, gamer-gamer lama, yang dimana mereka memaksakan sesuatu di dalam game. Nah, Bapak Asmongold ini adalah salah satu orang yang cukup bersuara lantang untuk mengomentarin hal ini juga. Makanya dia cukup dibenci sama beberapa orang, tapi ternyata dia aman-aman saja. Sederhananya, ternyata lebih banyak yang mendukung dia terhadap hal-hal ini. Dan juga di berbagai macam kontroversi-kontroversi terbelakang. Tapi untuk komentar dia yang kali ini, sepertinya dia sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang dia omongin adalah tentang konflik Timur Tengah. Lebih tepatnya konflik Palestina-Israel. Jadi suatu hari mungkin ada yang donate atau ada yang ngechat, Asmongold ini ditanya tentang pendapatnya mengenai konflik Timur Tengah. Bagaimana menurut dia? Apa takes dia? Apa yang dia pikirkan mengenai kata kalau terdengar itu ada Palestina, Israel? Apa yang dia pikirkan? Dan ternyata jawaban dia adalah, their laws are getting genocided. I don't give a fuck. They're terrible people. Gue rasa gue nggak perlu terjemahin yang bagaimana-bagaimana. Cukup jelas argumennya kalau dia bilang ya dia nggak peduli karena ya orang-orang yang menjadi korban akan serangan Israel ke Gaza, ke Palestina itu adalah orang-orang yang terrible, orang-orang yang nggak baik. Kok bisa-bisanya dia ngomong orang-orang korban ini nggak baik? That's it. Just takes enough. That's right. These people are not your allies. They are not the same as us. They come from an inferior culture. Iyap, karena menurut dia para korban adalah orang-orang yang punya inferior culture. Apa itu inferior culture? Catatan kaki sebelum kita masuk makin dalam. Kalau kalian mendengar gua kayak menggunakan kata-kata yang nggak biasa gua gunakan, atau kayak kenapa nggak disebutin aja dong kata-katanya, itu bukan karena gua berusaha untuk kayak beda atau something gitu, tapi untuk menjaga video ini untuk aman. Jadi kalau kalian lihat kayak kalimatnya aneh atau penggunaan katanya aneh, simply ya biar videonya nggak dolar kuning atau bahkan sampai kenapa-napa gitu. Semoga dipahami ya, karena kalau kalian konten kreator dan kalian bikin konten-konten kayak gini, kalian pasti udah paham deh. Ini konten-konten yang pasti bakal bisa kenapa-napa kalau pembahasannya nggak sedikit lebih, you know what I mean. Kasarnya gini, jangan sampai di video capek-capek dibuat doang, habis itu nggak bisa ditonton orang. Kan jange. Jadi inferior culture, maksudnya tuh apa sih inferior culture? Inferior culture kasarnya bilang kalau lu punya kebudayaan, lu punya culture, lu punya peradaban lebih rendah dibandingkan peradaban orang lain. Jadi Asmongold kasarnya bilang bahwa selama ini orang-orang yang selama ini berlari, berlindung, berpindah-pindah dari rudal, dari senjata, dari tembakan dan lain-lain, itu adalah orang-orang yang culture-nya di bawah dia. Dan menurut dia ketika ada orang yang culture-nya di bawah dia, ya sah-sah aja untuk, aduh gak enak ngomongnya nih. Ya lu tau lah maksudnya. Lu udah ngerti, udah sampai situ udah cukup mengerti kan? Ya ini sebenarnya bisa kita singkat sebagai rasisme. Nah, buat lu pada gitu yang selama ini cuman mendengar kata rasis langsung berhubungan ke warna kulit hitam dan ngomong N-word, rasisme nggak sekedar kayak gitu. Bahkan itu sesuatu yang ya mungkin bisa bahaya tapi tidak terlalu berbahaya dibandingkan yang kayak gini. Dia nggak ngomong N-word, dia nggak ngomongin warna kulit, tapi dia merasa bahwa ada orang-orang yang layak untuk gak ada hanya karena dia berbeda culture-nya dengan lu. Berbeda culture, berbeda negara, berbeda ras, berbeda keyakinan. Ya wajar mereka
seperti itu pemikiran sangat berbahaya. Ya karena nggak bisa lu bilang suatu golongan yang identitasnya itu lahir bersama dirinya gitu, nggak dia ubah-ubah gitu, terus bilang, lu lahir sebagai ini, bye. No, you cannot. Dalam bahasa gamer, lu nggak bisa milih lu spawn di mana. We never know. Dan makanya ketika orang itu disalahin karena tempat spawnnya, itu adalah tindakan yang gak masuk akal. Kalau lu pada mungkin bilang, no, klipnya jadi potong-potong, lu nonton full. Silakan lu cari di internet, lu tonton full sendiri, lu resapi sendiri. Dan gue yakin itu gak akan mengubah poin bahwa dia bilang ada orang lain itu gak apa-apa kehilangan nyawa hanya karena culture-nya itu beda dan lebih inferior daripada dia. Dari mana sih asal omongan ini? Kok bisa dia bisa ngomong kayak gitu? Menurut gue ini, hipotesa gue, dia ini bener-bener king of cockroach. Dari tadi gue udah sebut itu dan kalian masih mungkin gak paham gitu, kenapa disebut king of cockroach, kenapa dikatain king kecoa. Karena dia ini orang yang hampir gak pernah keluar rumah dan keluar dari kamarnya, atau bahkan bangkit dari kursinya gitu, berdiri. Dia itu hobinya streaming, main game, minum soda, terus ngotorin kamarnya. Iya, dia sangat-sangat suka ngotorin kamarnya, nggak mau bersihin rumahnya. Dia bener-bener the embodiment of chronically online. Bener-bener orang yang udah terlalu ketagihan main internet dan hampir gak pernah touch some grass. Hobinya tiap hari live streaming dan cuman bacain Reddit dan ngomentarin apa yang terjadi di sana. Nggak keluar, nggak keliling, nggak coba lihat perspektif lain, nggak coba ngobrol sama orang lain yang pendapatnya berbeda. Akhirnya ya juga mungkin ditambah sama bagaimana dia sering memenangkan argumen-argumen di internet sebelumnya, karena kebetulan argumennya dia lagi oke, atau mungkin hanya pendukung yang jauh lebih banyak, maka terungkaplah sebuah argumen yang sangat-sangat tidak menyenangkan, bahkan jatuhnya nyebelin, dan kok bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu. Jelas apa yang dikatakan oleh Asmongold adalah hate speech. Buat kalian yang nggak tahu, hate speech itu bukan jelek lu, hate speech, nggak. Dikatain jelek itu bukan ujaran kebencian atau yang ditranslate menjadi hate speech ya. Hate speech itu lebih kepada penyerangan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Silakan koreksi gue kalau gue keliru, tapi yang gue tahu begitu. Jadi kalau ada orang ngatain lu jelek, itu bukan hate speech, itu simply ngatain. Nggak semua orang yang ngatain lu itu hate speech. Jelas banget di sini Asmongold menyerang suatu kelompok yang jelas-jelas banget lagi rentan, lagi butuh bantuan. Itu jelas-jelas hate speech. Jadi tuh ujaran kebencian tuh harusnya mengarah kepada orang-orang yang lagi rentan, bukan orang biasa dikatain jelek. Gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba di Indonesia jadi kayak kalau dikatain jelek langsung masuk sebagai hate speech. Nah, karena hate speech inilah Asmongold mendapatkan hukuman yang cukup keras dari Twitch, yaitu ban. Gue nggak tahu berapa hari ban-nya, apakah sudah dikonfirmasi apa belum, tapi Asmongold akhirnya nggak bisa live streaming lagi di Twitch untuk mungkin beberapa hari ke depan atau selamanya. Dan netizen pun tidak terlalu mengambil light masalah ini. Banyak orang yang tadi yang mendukung dia mulai tidak setuju dengan dia, melihat dia sebagai sosok yang berbahaya karena bersikap rasis, dan dia sebenarnya adalah orang yang cukup berperan penting di hal-hal industri streaming dan lain-lain. Jadi buat kalian yang belum tahu, Asmongold ini adalah ketua dari grup content creator bernama OTK, dan dia juga punya salah satu company PC, gue lupa namanya, pokoknya itu. Jadi orang-orang melihat kayak, wow, orang dengan power segini banyak bisa punya argumen seperti itu dan mewajarkan Geno. Tapi ini gue bener-bener surprisingly Asmongold minta maaf. Dan gue gak nyangka, jujur gue gak nyangka, karena dia orang yang cukup keras, dia orang yang cukup kuat sama argumen, kayak gak mau ganti argumen gitu, gak mau peduli sama omongan orang lain. Ini adalah hal yang menurut gue, gak tau ya, kalian mungkin mau melihatnya sebagai sesuatu yang baik atau gak peduli sama sekali, tapi surprisingly Zack alias Asmongold minta maaf dan menyatakan bahwa ya, dia keliru. Looking back on it, I was way too much of an asshole about the Palestine thing. My bad. Of course, no one deserves to have their life destroyed, even if they do things or have views I find regressive. You guys deserve more than me saying stupid shit like that. I'll do better. Ya, mungkin kalian bisa nilai bahwa apologinya kurang keren atau kurang serius atau apa, tapi setidaknya dia nggak ngotot. Gue ngomong setidaknya tuh nggak mau seakan-akan kayak belain dia, karena ini jelas dia nggak berusaha kayak semacam, lu tau gak sih yang gue maksud, kayak banyak loh konten kreator atau siapapun gitu ya, kalau misalnya udah di posisi yang kayak gitu tuh, yang sampai ekstrim kayak gitu, itu susah loh buat minta maaf atau bahkan balik sedikit untuk refleksi gitu, apakah perkataan gue bodoh, salah dan lain-lain, should I apologize or whatever gitu. So yeah, but he did it, so congrats. Dan seperti yang tadi gue udah bilang, kalau dia itu demen banget ngotorin kamarnya, nggak bersihin rumahnya, dia tinggal bareng sama sampah, dia bener-bener literally raja kecoa ya, tidur di kamar ya, bener-bener embodiment of incel. Dia bahkan bikin video untuk bilang kalau dia mau pakai waktu yang dia punya dari band di Twitch ini, dia mau
bersihin kamarnya. Wow, kalau lo tahu dia sebenarnya nggak pertama kali ngomong kayak gini. Dia udah bilang mau beresin kamar, tapi nggak diberes-beresin. Apakah kali ini raja kecoa para incel bakal beneran beresin kamarnya? Kita nggak pernah tahu. Jadi itulah yang terjadi sama Asmongold atau Zax, orang yang kelamaan berinternet ya, terlalu banyak dapat duit di internet, nggak mau ganti gaya hidup. Bahkan kalau lo tahu ya, dia tuh nggak mau minum air putih, dia nggak suka air putih, dia mesti ada gula-gulanya. Kebanyakan baca Reddit, kebanyakan nongkrong di forum, kebanyakan ngumpul sama itu lagi, omongannya itu lagi, sehingga kayak apa ya, kurang ngobrol, kurang touch some grass, dan akhirnya bisa bikin argumen-argumen yang jelas-jelas. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ini ada nggak nih yang mau belain Asmongold sih? Keterlaluan sih kalau lo pada mau belain Asmongold. Nggak ngerti lagi gue how come lu mau belain raja kecoa ini. Ya silakan komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau misalnya tadi gue ada keliru, ada salah, mohon dikoreksi di bawah ya. Gue nggak mau jadi kayak Asmongold. Gue mau koreksi perilaku gue kalau ada salah, atau bahkan tadi informasi ada yang kurang tepat, atau kalian mau nambahin, silahkan banget. Dan jangan palingkan mata kita dari Palestina. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.